hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala Al Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ikhwata fillah, di malam hari ini kita dalam majelis ilmu yang di hari Rabu ini kita akan lanjut pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, di mana yang akan kita lanjut ayat 106. Al-Baqarah ayat 106. Firman Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami nasakh atau hapus, aw nunsiha atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairim minha, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, aw misliha atau yang semisal, yang sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha, bahwa Allah ala atas kulli syai, segala sesuatu, qadir, maha menguasai atau maha kuasa. Ini adalah menjelaskan keluasan dalam ilmu Al-Quran, ya, bahwa di antara ilmu-ilmu Al-Quran itu ada yang ayatnya dihapus dari kitab sebelumnya, misalnya dari kitab Injil misalnya, tertulis ayat ini, tapi dihapus, maksudnya adalah dihapus hukumnya. Ada juga yang dihilangkan, yang tadi misalnya di kitab Zabur atau di kitab Taurat dihilangkan ayat tentang ini gitu ya. Di dalam Al-Quran diganti dengan yang lebih baik. Jadi yang namanya syariat di antara para nabi itu berbeda. Yang sama hanyalah akidahnya, yaitu tauhid, ya. Tauhid senantiasa mengesahkan Allah
dengan cara ibadah yang benar. Dan juga senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, itu jelas. Itu tidak ada perbedaan ya. Pasti semuanya sama tentang akidah. Tar ya. Jadi ini kita tentang para nabi dulu ya. Syariat para nabi dulu ini. Ya. Ini syariat dulu para nabi gimana akidahnya sama ya. Agamanya sama, Islam ya. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Tujuannya sama kepada Allah gitu. Jadi tidak ada kata-kata katanya dulu monoteisme terus diubah jadi pluralisme, jadi monoteisme lagi sekarang gitu kan. Enggak kayak gitu juga. Tapi dahulu syariat tetap gitu ya. Yang tentang akidahnya tauhid gitu. Tapi yang berbeda itu adalah syariat fikihnya, ibadahnya. Itu yang berbeda. Begitu juga setiap nabi mempunyai cara sholat, cara zakat. Nah itu berbeda-beda. Saling memperbaharui ya. Antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Itu terjadi beberapa kali pembaharuan. Sehingga Al-Quran juga jelas memperbaharui kitab yang sebelumnya. Nah inilah yang tentunya merupakan hazanah Al-Quran ya. Selain hazanah dari bacaannya ya, yang berbagai riwayat itu ya. Kurang lebih diriwayatkan oleh 10 imam ya, yang terkenal Imam Hafiz dari Asim ya, Imam Waris gitu ya. Kemudian juga dialeknya yang berbeda-beda gitu ya, antara riwayat satu dengan yang lain. Tapi tidak mengurangi keabsahan Al-Quran itu. Seperti yang telah diterangkan ya. Di mana syarat qiraah yang sahih ya, bisa dilihat di matan Al-Jazari ya. Buat yang punya atau bisa di searching ya. Atau di Telegram sudah di upload ya itu. Cuman nggak dikasih nama ini ya. Nah itu bisa dilihat syarahnya. Yaitu rukun qiraah yang sahih gitu ya. Di antaranya adalah sesuai dengan bahasa Arab. Nah itu. Artinya kalau tidak sesuai dengan bahasa Arab khususnya nahwu ya. Nah itu ada yang tidak sah gitu ya. Tapi tidak semuanya Quran itu nahwu ya. Enggak semuanya. Quran itu emang sebagiannya atau mayoritasnya nahwu gitu ya. Nahwu dalam Al-Quran, tapi tidak semuanya Al-Quran itu ilmu nahwu ya, ilmu bahasa tentang akhiran
jabatan katanya gitu, jabatan setiap kalimatnya. Apa itu kata benda ya, terus kata kerja, terus objek gitu ya. Tidak semuanya. Nah, terus yang kedua, sesuai tulisan Rasm Usmani ya. Pun terkadang beda bacaan ya. Ada yang berbeda bacaan, ada yang berbeda tulisan juga. Tapi sama ada riwayatnya juga. Seperti di riwayat kita dan siratal ladzina an'amta alaihim itu pakai shad ya. Tapi kalau bacaan di luar sana ada yang memakai sin ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sin kecil. Ada juga yang siratal ladzina an'amta. Ya, yang itu kan tergantung kemampuannya kan. Kalau artinya yang dimaksudkan sama gitu. Makna yang dimaksud sama. Kurang lebih itu. Nah, ada juga wa yauma yuhsyaru a'da dalam surah Al-Fusilat itu ya, surah Fusilat. Ada yang wa yauma nuhsyaru itu. Nah, itu secara tulisan masih sama ya. Cuman bedanya kan titik-titik gitu kan. Titiknya, harokatnya itu kan bukan tulisan yang dimaksud ya, bukan tulisan Rasm Usmaninya. Itu kan hanya harokat dan tambahan ya, zaidah itu ya. Harokat dan tanda tambahan ya gitu. Tapi yang dimaksud tulisannya sama kan? Seperti yukhadi'una. Kan itu dalam surah apa itu? Al-Baqarah itu kan. Ada yang dibaca yukhadi'una gitu kan. Dengan lafaz yang lain itu sama tulisannya, cuman yang berbeda harokatnya dan tanda titiknya itu beda. Tapi itu nggak menjadi masalah ya. Satu lagi syaratnya itu adalah selain sesuai dengan tulisan Rasm Usmani harus bersanad ya kepada Rasulullah itu bacaan itu. Jadi bukan tahsin atau tajwidnya aja, tapi bacaannya juga bersanad gitu ya. Memang ini ilmu yang cukup dalam ya. Nggak setiap orang bisa mempelajari. Ya ada 7 huruf itu kan. Nah ini luasnya ilmu Al-Quran. Tapi kalau misalnya di kita kan memakai hafaz itu ya riwayatnya. Kalau dibaca riwayat yang lain maka itu jadi lahan ya. Kecuali kalau memang niatnya dia baca yang itu gitu, niatnya baca riwayat yang itu. Tapi kita juga tidak serta-merta menyalahkan juga, silahkan kalau niatnya itu. Cuman mungkin bagi yang nggak tahu, bagi yang awam gitu. Kalau belum tahu ilmunya kita menyalahkan padahal itu ada ilmunya gitu. Iya. Itulah yang takutnya di sana. Bagi yang awam tentu akan bingung gitu ya. Nah makanya imam itu harus objektif gitu ya. Objektif apa yang dibaca. Bukan hanya meringankan bagi makmum gitu ya, apa yang dibaca. Harus meringankan gitu ya. Jangan membuat makmum itu berat ya dengan itulah sekali-kali perlu ya bacaan kita. Bagi seorang imam itu kadang-kadang sok itu makmum kasihan yang berdirinya nggak kuat, Ya. yang ada keperluan, jangan terlalu kita maunya kita bisa nanti juga yuk covid meringankan nanti.
meringankan atau meringkasnya gitu kan. Paling khafif, meringankan. Yaitu jangan si imam itu terlalu kepanjangan kan. Bahkan ada yang sampai setiap rakaat itu 1 halaman. Itu kadang-kadang juga kan kalau orang yang sudah tua kan nggak kuat gitu. Sampai salaman. Itu pun juga harus melihat situasi. Kalau apalagi sholat kan. Iya. Ini taruhlah sekali-kali kalau nggak ada sholatnya tadi Ramadan nyampe lagi ini. Sekali-kali nggak apa-apa panjang sedikit. Gitu. Tapi memang kalau contoh dari Nabi memang kalau berjamaah ringankan. Betul, emang harus meringankan. Apalagi di saat masa-masa seperti ini emang ternyata lebih ditekankan untuk diperingan sholat itu ya. Bahkan sampai ada peringatan jangan 1 halaman, setengah halaman saja gitu. Itu memang penting ya. Jadi imam itu tidak hanya punya niat murojaah dalam bacaan, tapi niatnya lihat kondisi si makmumnya gitu. Supaya makmum tidak menjadi fitnah gitu ya buat dia, atau dia tidak jadi fitnah juga buat makmum gitu. Ya, kebetulan dibalik kalau kita sholat sendiri yang lama. Iya. Kalau sendiri agak. Iya betul. Kalau sholat sunnah sendiri ya itu silahkan mau lama-lama juga tahajud ya, mau 2 jam, mau sejam silahkan gitu. Sendiri itu harus yang lama tuh. Iya. Ya meskipun membaca berapa kali surat boleh itu dalam 1 rakaat tambah surat padahal. Iya. Bisa gitu. Bisa tambah surat kan. 3 surat kalau sholat sunnah itu. Bisa juga sholat wajib. Kalau munfarid gitu ya. Kalau munfarid khususnya itu, ya diperbolehkan. Boleh. Iya. Diacak boleh gitu ya. Kalau sholatnya wajib kemudian berjamaah, nah itu harus memperingan itu ya. Iya. Nah itu juga tamu juga kan harus diperhatikan juga ya. Jangan jadi fitnah bagi tamu gitu. Nah selain itu juga bacaan dalam Al-Quran kan itu sebagaimana luasnya, ada juga ayat yang dihapus, ada yang dihilangkan gitu. Banyaklah contohnya gitu. Seperti dulu itu pernah saya dengar itu ya, kajian tafsir dulu itu sampai orang tua terkena hukuman tentang zina gitu ya. Tapi setelah ada beberapa revisi gitu ya, maksudnya revisi mengenai ini kan di nasakh gitu ya, maka dimasukkan juga dalam surah An-Nur itu ya. Bisa dibaca nantilah, cuma saya lupa lagi itu. Jadi termasuk yang sudah menikah dan belum menikah itu kan termasuk gitu. Kalau dulu enggak seperti itu hukuman bagi pezina itu. Nah sekarang setelah turunnya Al-Quran, ya itulah hukumannya. Itu luasnya gitu ya Al-Quran. Maka hendaknya kita ini mengambil hikmahnya sebagaimana kata Allah, bahwa Allah mengambil ayat-ayat itu sebagai bukti bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah nanti kita akan perluas ya di tafsir Ibnu Katsir ya tentang ayat ini ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Besok kita lanjut lagi tentang akhlak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.